Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, kembali lagi di podcast Elbas bersama rekan Tri dan tentunya bersama narasumber kita ya, Memwarda. Dan sebelumnya rekan Tri ingin mengingatkan juga kepada rekan setia, khususnya mahasiswa dan mahasiswi jurusan ekonomi syariah, untuk mendengarkan ya atau memahami mengenai tema kita pada hari ini, yaitu syirka yang udah dibahas pada tema-tema sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan nih atau memperluas materi kita ya Mem ya, mengenai syirka. Selanjutnya ada apa lagi nih Mem mengenai syirka ini Mem? Ya, kalau kemarin terakhir kita ada menyebut syirkah mudorobah ya. Nah, dan juga ada pertanyaan rekan Tri waktu itu di podcast sebelumnya tentang syirkah mana yang cocok ya? Iya, yang lebih efektif. Ya. Sebenarnya kan itu semua syirkah bisa digunakan loh ya, tergantung dari kalau orang itu sama-sama punya modal, si ini punya modal tapi kalau kerjasama sendiri kayaknya kurang nih modal. Gimana kalau kita bersepakat dengan berapapun modal yang ada kita kerjasama. Nah, maka pada saat itu dia bisa menggunakan pola syirka inan tadi gitu ya, namanya syirka inan. Atau dia nggak punya, saya punya keahlian, saya bisa dipercaya, bisa amanah, tapi saya tidak punya modal, tidak punya apa yang mau saya lakukan ya, karena saya tidak punya hal yang bisa saya perjualkan atau apa. Kemudian dia bekerja sama dengan orang yang misalnya mempunyai satu toko untuk menjualkan hijabnya misalnya gitu ya, hijabnya toko itu sudah ada tapi dikelola dengan sistem syirkah gitu ya. Jadi dia punya karena dia tahu nih orang punya reputasi baik, selama ini dikenal baik, maka dia bisa melakukan yang namanya syirkah wujuh kan gitu, atas dasar kepercayaan gitu ya. Nah, kemudian tadi ada lagi yang lain syirkah abdan ya. Kerjasama antara misalnya tukang potong sama tukang jahit di sebuah usaha penjahit. Jadi saya nggak usah pakai sistem gaji ya, kita syirkah saja. Nah, salah satu kelebihan syirkah ini rekan Tri ya dan juga rekan setia semuanya adalah sebenarnya meringankan si pemilik modal atau kita sesama pemilik modal, karena di situ tidak ada keharusan untuk kita pusing-pusing memikirkan gaji misalnya. Karena semua tergantung dari usaha yang kita lakukan bersama, gitu ya. Jadi kalau besar dapatnya ya sudah besar, nanti bagi keuntungannya. Ada kerugian nanti kita lihat dulu nih kesalahannya siapa, apa sebabnya. Artinya kerugian ditanggung oleh si pemilik modal kalau memang nanti pekerjanya itu bekerja sudah sesuai dengan apa yang mesti dilakukan, ya. Atau misalnya kita yang bekerja, kita juga yang pemilik modal, kan boleh dia inan di situ ya, boleh. Tapi kemudian misalnya kita buka usaha es misalnya gitu ya, kedai es apa gitu, ternyata musim hujan terus, kan rugi ya. Nah, tapi ruginya kan bukan karena kelalaian atau kemalasan kita kan gitu kan, tapi memang karena cuaca memang rugi, sudah diupayakan, sudah dimensoskan misalnya gitu. Nah, berarti di situ adalah yang menanggung kerugian adalah si pemilik modal kan, seperti itu ya kan, karena dia yang harus ya bertahan modal dulu, apakah keluar modal atau nanti diatasi seperti apa gitu. Jadi saya pikir fair sekali syirkah ini. Nah, tapi yang memang tidak kalah fenomenalnya, saya bisa bilang begitu rekan Tri dan semuanya, yang mungkin dianggap kekinian dan sangat bisa diterapkan adalah syirkah mudorobah ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang menyatakan dia nggak punya modal di hidup di dunia ini, nggak punya modal gitu ya, atau seringkali orang ngerasa saya nggak punya uang ya, atau modal berupa uang, katakanlah modal tapi yang sifatnya uang ya, karena kalau kita bicara modal kan di ekonomi Islam itu nanti tidak harus uang kan gitu ya, modal tidak sama dengan uang gitu ya, tapi identik seperti itu. Orang seringkali kalau memulai usaha ingin membuat sesuatu yang masih mentok pikirannya uang ya, modal ya, dan itu bisa dilakukan dengan cara bertemu atau mencari, misalnya kan sekarang banyak cara ya, relasi, memproposalkan sesuatu. Saya pengen banget, saya ingin betul membuka salon muslimah misalnya. Dulu ya, kalau dulu di Bengkulu ini kan, kalau sekarang sudah banyak. Misalnya kita ingin membuka kolam renang muslimah. Iya, itu memang sangat jarang sekali. Saya punya ide nih, terus nanti ada
senamnya juga untuk khusus khusus perempuan. muslimah. Tapi saya punya keahlian karena pernah belajar dulu di luar, tapi nggak ada modal dalam artian uang. Ya maksudnya ruangan di rumah juga mungkin orang ini benar-benar dalam keadaan ya punya otak, maksudnya otaknya encer, idenya bagus, tapi dia tidak punya finansial. Nah itu bisa kok dilakukan pembiayaan oleh orang yang mempunyai modal. Jadi keren kan, bertemunya antara orang yang punya skill sama orang yang punya modal. Dan ini di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku dari pemilik modal ataupun yang punya skill. Karena bisa jadi juga ada mahasiswa, sesama mahasiswa bisa kok kerjasama ya. Iya. Bisa ya. Jadi ini maksud saya hendaknya juga nanti pada akhirnya bisa menjadi inspirasi buat kita. Jangan mati gaya deh gitu, jangan mati gaya. Jadi tidak bisa bekerja di satu instansi, kita collab yuk, kita kolaborasi yuk. Nggak ada modal, kita bisa bekerja sama, ambil kepercayaan orang. Kita kerjasama dengan pemilik toko atau banyak sekali. Jadi banyak sekali sebenarnya jenis-jenis profesi dengan cara bersyirkah ya, yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Dan juga si pemilik modal juga jangan apa ya, juga uangnya juga disimpan ngapain gitu kan. Mending dia putarkan dalam bentuk investasi, misalnya di sektor real, membuka sesuatu atau apa, tinggal dia cari orang yang memang paham dengan hal tersebut. Iya, sesuai dengan keahlian juga ya, Mem. Karena dia yang penting dia sudah tahu nanti misalnya ada orang yang dianggap ahli, amanah seperti itu, bisa mengelola hartanya yang misalnya dia punya uang atau orang itu mengajukan 100 juta misalnya untuk membuka usaha itu, tapi dia memang harus yakin dulu. Dan ini memang benar-benar adalah sifatnya itu apa ya, trusty cooperation, kerjasama, kepercayaan, benar-benar kepercayaan yang dibangun seperti itu. Tapi ya nanti modal sama keuntungan sama kerugiannya ditanggung bersama ya. Seperti tadi misalnya kalau dilihat dulu nih kerugiannya kenapa, ya kan, apakah tadi karena kelalaian dia malas kerja misalnya ya kan, atau memang karena tadi memang sepi pelanggan, dia atau cuaca alam juga ya, Mem. Atau karena cuaca seperti itu, nanti harus fair dilihat. Artinya pada podcast kali ini ya, mungkin kalaupun tidak detail kita sampaikan nanti kapan berakhirnya mudoroba, kemudian mengakhiri, cara membagi keuntungan, mungkin tidak akan sedetail itu, tapi secara gambaran umumnya khusus ya, saya ingin mengenalkan bahwa syirka ini sesuatu yang wow seperti itu ya, bahwa kita punya hazanah pemikiran, kekayaan yang terkandung di dalam fikih muamalah seperti itu, atau ekonomi syariah yang membahas tentang syirka. Dan ini hanya 5 saja dari sekian syirka yang banyak sekali. Kabarnya ada puluhan apa ratusan ya. Jadi modelnya banyak sekali dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, jadi sekian banyak syirka. Udah kita bahas 5 syirka ya, Mem. Tapi yang paling familiar itu adalah syirka mudorobah. Karena memungkinkan bagi orang yang nggak mempunyai modal satu sisi, sisi lain orang ada kelebihan modal seperti itu ya, syirka mudorobah. Jadi bisa dipertemukan dengan asas kepercayaan satu sama lain ya, Mem. Betul. Dan nanti tergantung ya, ada dua jenis mudorobah ya, secara umum yang perlu kita ketahui, yaitu mudorobah mutlaqoh ya namanya, ini juga harus diketahui, sama mudorobah muqayyadah. Ya. Nah, mudorobah mutlaqoh itu adalah apabila ide bisnisnya kurang lebih begitu ya. Ide bisnisnya itu datang dari si pemilik modal. Jadi si pemilik modal itu tidak hanya menyerahkan modal, tapi dia juga mempunyai maksud, ide, dan menentukan juga lokasinya di mana. Tinggal dia mencari orang yang bisa mengelola. Jadi misalnya saya ingin sekali berkeinginan membuka resto halal atau resto muslimah, resto halal food seperti itu ya. Dan saya pengen sekali membangun resto saya itu di pusat kota dengan pokoknya konsepnya resto halal, kemudian di pusat kota. Nah, cuma saya tidak tahu cara mengelolanya. Ini kalau idenya komplit datang dari si pemilik modal, maka namanya adalah mudorobah mutlaqoh ya. Tapi kalau misalnya satu lagi adalah mudorobah muqayyadah, seperti itu ya, muqayyadah. Itu adalah saya terbalik sepertinya ya. Terbalik. Kalau yang terkait tadi dengan si pemilik modal namanya mudorobah muqayyadah. Muqayyadah.
Jadi Mukayada itu yang memang ide penetapan lokasi dan jenis bisnisnya itu ditentukan oleh si pemilik modal. Tapi sebaliknya, kalau dia hanya menyerahkan modal, sementara katakanlah proposal bisnisnya itu datang dari orang lain yang mempunyai skill, itu namanya mudorobah mutlaqoh. Dan di perbankan syariah ini berlaku salah satu dari jenis mudorobah ini yang saat ini dikembangkan di perbankan syariah. Coba nanti ini juga pertanyaan yang bagus untuk para mahasiswa, mudorobah apakah yang berlaku di perbankan syariah? Apakah mudorobah mutlaqoh ataukah mudorobah muqayyadah? Terutama dengan konsep sistem penyimpanan uangnya ya, tabungan. Tabungan itu menggunakan, kan ada tabungan mudorobah. Nah, cuma jenis mudorobah apa yang dipakai di bank syariah? Perbankan syariah. Dan ini perlu diketahui oleh para mahasiswa karena punya konsekuensi. Apakah muqayyadah atau mutlaqoh? Apakah yang diberi kebebasan untuk si pemilik modal itu memberi kebebasan kepada si pengelola untuk mengelola terserah mereka seperti itu, atau kita si pemilik modal yang menentukan jenisnya mau diapakan uang yang kita setorkan ke bank syariah tersebut. Nah, ini tolong cari tahu, penting sekali ya. Oke, jadi udah mulai dari pengertiannya ya Mem, kemudian macam-macam syirka, dan ada 5 syirka yang kita bahas pada part kali ini, yaitu syirka inan, kemudian yang kedua adalah syirka abdan, kemudian ada syirka wujuh, syirka mufawado, dan syirka mudarobah. Dan di syirka mudarobah ini terbagi lagi menjadi 2 ya Mem, yaitu syirka mudarobah mutlaqoh dan mudarobah muqayyadah. Dan pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari jurusan ekonomi syariah, yaitu apa yang digunakan pada perbankan syariah pada umumnya, yaitu mudarobah mutlaqoh dan mutlak ya Mem, dan atau mudarobah muqayyadah. Oke, silakan dicari dan dijawab ya, ditulis di kolom komentar kita ya Mem. Dan berakhirlah ya Mem segmen kita pada kali ini yang membahas mengenai syirkah ya Mem. Dan untuk teman-teman semua, rekan-rekan setia semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Subscribe ya Mem, agak belepotan ini ngomongnya. Podcast kita lebih kurang kita mohon maaf ya Mem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Sadar atau tidak, diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 27 kg kertas per tahunnya. Bayangkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan 10 tahun ke depan Indonesia tidak lagi memiliki hutan untuk menyerap polusi. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kenyataan, mari bersama-sama kita menjaga hutan kita dari kerusakan dengan cara menghemat penggunaan kertas dan mendaur ulang pemakaiannya. Karena hutan adalah paru-paru dunia.